I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasa Tamatnya dengan A1A1210515. Di sini saya akan menjelaskan tentang model dan strategi pembangunan ekonomi di pedesaan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rosmiati SPD MPD. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi di pedesaan. Apakah ada yang tahu apa itu pembangunan ekonomi di pedesaan? Mendirikan desa. Baiklah, membangun ekonomi desa adalah memandirikan ekonomi desa. Masyarakat desa bisa sejahtera dan pemerintah desa bisa menjadi pelayan dan penggerak ekonomi desa. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi pedesaan adalah untuk menciptakan suatu lingkungan ekonomi desa, yakni untuk menciptakan suatu lingkungan ekonomi desa yang memungkinkan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang kreatif, sehat, dan juga memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Selanjutnya kita akan masuk ke prinsip pembangunan ekonomi di pedesaan. Yang pertama ada prinsip transparansi atau keterbukaan. Setiap warga di desa harus memiliki prinsip keterbukaan agar desa itu bisa melaksanakan pembangunan dengan secara tepat. Selanjutnya ada partisipasi. Setiap warga desa untuk memajukan pembangunan ekonominya harus selalu ikut berpartisipasi tanpa terkecuali. Yang ketiga ada dapat dinikmati masyarakat. Pembangunan ekonomi di pedesaan, fasilitas-fasilitasnya harus bisa dapat dinikmati masyarakat. Yang keempat dapat dipertanggungjawabkan. Pembangunan ekonomi di pedesaan harus bisa dapat dipertanggungjawabkan oleh para warga desa dan setiap warga desa tidak boleh merusak fasilitas-fasilitas pembangunan yang ada di desa. Selanjutnya ada berkelanjutan. Fasilitas yang telah dibangun desa harus bisa berkelanjutan untuk anak cucu ke depannya dan tidak boleh rusak. Selanjutnya ada model pembangunan ekonomi. Yang pertama ada economic growth, yaitu model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Teori ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional, perspektif ekonomi dalam jangka waktu misal per tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan secara langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Yang kedua ada basic needs atau model pembangunan kebutuhan dasar atau kesejahteraan. Tokoh teori ini adalah Gunnar Myrdal yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Misalnya dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada people center, yaitu model pembangunan yang berpusat pada manusia. Fokus sentral proses pembangunan adalah peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia, persamaan dan sustainability, sehingga model ini berwawasan lebih jauh dari sekedar angka pertumbuhan GNP atau pengadaan pelayanan sosial. Selanjutnya ada strategi pembangunan ekonomi di pedesaan. Ada 3 strategi pembangunan ekonomi di pedesaan. Yang pertama ada aspek partisipasi, yaitu pembangunan partisipasi yang dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Yang ketiga ada strategi membangun sinergitas, yaitu sinergi antara aktor dilakukan dalam rangka mendukung dan mengorganisir kegiatan-kegiatan setiap sektor dan aktor dalam satu sistem yang terorganisir sekaligus mencegah tumpang tindih. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir ada pembangunan mandiri berbasis produksi, yaitu hal ini akan menunjang upaya penguatan ekonomi nasional dengan ketahanan pangan dan energi yang kuat. Di sini ada program pembangunan pedesaan. Yang pertama adalah peningkatan ekonomi rakyat, yaitu mengentaskan kemiskinan. Peningkatan
Program kemiskinan merupakan pendekatan pembangunan yang bersifat komprehensif dan mendasar dalam tataran kesejahteraan dan harkat yang manusiawi. Oleh karena itu, sekalipun kemiskinan merupakan fenomena ekonomi, namun memberikan konsekuensi yang kuat terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan masyarakat yang mengalami kemiskinan tersebut menjadi rendah nilai-nilai kemanusiaannya, sehingga dalam kehidupan yang kurang bermarwah. Program yang kedua ada peningkatan kualitas sumber daya manusia atau pengentasan kebodohan. Kebodohan sebagai cerminan dari rendahnya mutu sumber daya manusia. Kualitas SDM sangat menentukan perubahan dan percepatan pembangunan di suatu daerah. Apabila kualitas SDM-nya rendah, maka masyarakat akan sulit dalam mengikuti perkembangan baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi kemajuan ekonomi. Mutu SDM yang rendah akan berdampak pada rendahnya tingkat keterampilan dan penguasaan teknologi. Kemudian, dengan penguasaan teknologi yang rendah, baik dalam individu ataupun kelompok masyarakat yang mengalami kondisi ini akan selalu menjadi objek pembangunan dan sangat terbatas kemampuannya untuk menjadi subjek yang berperan secara aktif dalam pembangunan. Dan yang terakhir ada pembangunan infrastruktur. Seperti yang kita ketahui, pembangunan infrastruktur di desa saat ini sangat diperlukan untuk melancarkan dan mensukseskan pencapaian berbagai tujuan dan keinginan di berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan mengatasi kebodohan. Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antara kabupaten atau kota. Peningkatan ini hendaknya tidak saja melalui kuantitas tetapi juga kualitas yang meliputi fasilitas transportasi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas kelistrikan seperti PLN, fasilitas komunikasi seperti adanya telepon ataupun wifi, ada fasilitas pendidikan seperti dibangunnya sekolah-sekolah dan fasilitas air bersih. Baik, itu saja presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan dalam video kali ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.